sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Jumpa lagi dengan Mimin pada Kultums episode ke-24. Kok katanya nozzle merek sebelah lebih bagus ya? Emangnya benar? Nozzle merek sebelah katanya lebih bagus. Nah, sebetulnya merek sebelah ini banyak ya. Kan Mimin juga pernah sempat singgung di Kultums episode ke berapa ya? Awal-awal lah. Jadi brand dari cat aerosol tuh banyak banget. Mungkin bisa sampai dengan lebih dari 70 brand yang beredar di Indonesia, ya kan? Jadi terlalu bingung kalau mau compare dengan yang mana. Nah, jadi mungkin pada intinya nozzle Sapporo ini ada yang bilang kurang enak, kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud adalah nozzle pada saat Sapporo Ultimate awal launching ya, itu kurang lebih awal launching di Januari 2019. Nozzle-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Dia sudah bisa horizontal vertikal ya, tapi memang belum sebagus nozzle yang hari ini ya. Kenapa Min nggak langsung keluarin nozzle yang seperti hari ini? Dulu belum nemu dan dulu emang belum ada, pabrikannya belum bikin ya. Jadi dulu kita menggunakan nozzle atau valve atau aktuator ya. Jadi valve, aktuator, nozzle apapun itu ya, kita sebut nozzle ya, yang terbaik ya pada zaman itu ya. Tapi banyak para sahabat Sapporo yang kasih feedback, Min kurang ini, kurang itu. Akhirnya kita coba cari dari berbagai negara ya, karena yang bikin begini-begini banyaknya tuh dari luar negeri ya. Dari yang harganya murah, sedang, mahal, pokoknya semua kita minta sampel, kita pengen coba ya. Jadi pada prinsipnya kalau mencari nozzle itu harus yang bagaimana? Yang pertama, kita pengen yang disebutnya fan insert, atau dia hasil semprotnya kipas ya, bukan hasil semprot yang bulat ya. Yang bulat ini tempo dulu, yang sekarang karena banyak pakai untuk sepeda motor, ingin ala-ala atau berasa seperti spray gun, harus yang bisa horizontal vertikal, kipas hasil semprotnya. Yang kedua, hasil semprot itu pengen tanda kutip kering. Nah ya, tanda kutip kering itu maksudnya gimana Min? Nanti akan Mimin bahas setelah ini ya. Yang ketiga, jumlah produk cacatnya harus sangat-sangat sedikit. Ya namanya mass production, pasti ada aja lah yang cacat, yang bikin mampet. Ya, jadi kalau dulu waktu pertama kali launching, dari 10.000 penjualannya, 10.000 kaleng yang kita jual, mungkin bisa ada sekitar 25-30 kaleng yang cacat. Tapi untuk hari ini paling yang cacat maksimal 5. Jadi kita meredius jumlah barang yang cacat tuh hingga 6 kali lipat lebih baik. Mantap ya. Nah, balik ke poin sebelumnya, apa sih Min yang dimaksud dengan hasil semprotnya tanda kutip kering? Nah, jadi begini Bro dan Sis. Dulu pertama kali kita menggunakan nozzle yang ini, hasil semprotnya tuh relatif agak basah. Jadi seolah-olah cat ini emang daya tutupnya bagus banget nih, gampang nutup banget nih. Tapi ingat, prinsip di dalam pengecatan, tipis-tipis 2-3 lapis lebih bagus dibanding hajar 1 lapis langsung tebal. Nah, valve atau nozzle yang baru ini mendukung banget prinsip tersebut ya. Jadi alhasil kalau hasil semprotan tanda kutip kering, dia tuh kalau kita semprot nggak mudah leleh. Jadi gampang digunakan alias user friendly. Lalu karena dia hasilnya semprot tidak mudah leleh, kita bisa menyemprotkan dengan jarak yang relatif lebih dekat. Bener ya? Kalau dulu misalkan harus 20-30 cm, dengan hasil semprotan yang kering, kita bisa 10-15 cm. Otomatis semburan cat yang kebuang-buangnya jauh lebih sedikit. Dan yang paling penting, jika hasil semprotan tanda kutip kering, hasilnya tuh bakal jauh lebih bagus. Bisa mendekati hasil semprot dari spray gun kompresor. Dan kita bisa benar-benar mengecek
kualitas si nozzle ini bagus atau kurang itu saat kita merepaint menggunakan warna candy tone. Nah, yang transparan gitu berasa banget nozzle yang benar-benar bagus sama nozzle yang kurang bagus. Atau pada saat finishing pernis ya, clear gloss, itu berasa yang bagus sama enggak hasilnya akan beda ya. Tapi kalau pada saat epoxy atau warna solid dan sebagainya, itu kalau nozzle yang kurang-kurang bagus nggak terlalu berasa jeleknya ya. Tapi di candy sama finishing clear gloss berasa banget nozzle harus sangat-sangat bagus. For your information, bahwa ada kompetitor dari Sapporo yang menggunakan nozzle sepabrik ya, sepabrik dengan nozzle yang Sapporo Ultimate gunakan saat ini ya. Tapi dia versi atau part number itu lebih kecil. Jadi dia versi yang sebelumnya, kita versi yang lebih baru. Nah, kita juga sempat tes sih apa bedanya yang versi lama sama yang versi baru ya. Jadi kalau yang versi lama itu pola semprotannya misalkan begini ya, ini kipas nih ya. Yang versi lama tuh tebal, tipis, tebal, tipis, tebal ya. Jadi di tengah-tengahnya ini agak sedikit bolong ya. Ya mungkin tebal, tipis, sangat tebal, tipis, tebal. Nah, itu versi lama. Sedangkan versi baru yang kita pilih menurut Mimin lebih cocok buat karakter Sapporo. Jadi dia tipis, tebal, sangat tebal, tebal, tipis. Ya. Jadi gitu polanya ya. Yang pojoknya tipis, makin ke tengah makin tebal. Jadi menurut Mimin pola seperti itu lebih cocok. Dan yang kedua, mode horizontal vertikalnya kalau yang Sapporo Ultimate itu bisa dirubah menggunakan jari tangan kita. Sedangkan yang versi sebelumnya yang digunakan oleh kompetitor itu nggak kuat kalau pakai jari kita tuh sakit banget, pasti berbekas. Dia harus pakai alat bantu tang. Jadi menurut Mimin versi terbaru ini versi penyempurnaan dari hasil semprot lebih bagus, dari cara penggunaan lebih mudah. Jadi akhirnya tim Sapporo memilih versi yang lebih baru karena diyakini lebih bagus ya. Tapi sebetulnya untuk harga itu sama aja ya, makanya kita berpikir ya sekalipun yang versi baru lebih mahal pun kita pasti lebih milih versi baru, tapi untungnya harganya sama aja gitu loh ya. Ingat, kecap selalu nomor 1 ya. Menurut Mimin nozzle itu cocok-cocokan juga sih sama karakter si catnya. Tapi Mimin yakin bahwa nozzle yang sekarang nih, nah ini adalah nozzle yang terbaik untuk formula Sapporo Ultimate. So, untuk teman-teman yang sudah pakai merasa kurang enak, dicek mungkin itu nozzle-nya masih nozzle yang lama, bentuknya seperti ini. Tapi jangan khawatir, teman-teman kalau beli warna-warna yang fast moving seperti hitam putih, pokoknya sebenarnya hampir semua warna udah pakai nozzle baru sih. Teman-teman bisa ganti nozzle yang lama ini diganti nozzle yang baru, bisa, karena ukuran valve pipanya itu persis sama ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman masih punya keluh kesah, ada yang kurang enak dan sebagainya, ya silakan komplain, sampaikan ke tim Sapporo. Mungkin dari 10.000 ada 4 kaleng atau 5 kaleng yang kurang baik, ya itu di luar kontrol kami. Tapi kami komitmen kalau Bro dan Sis dapat valve yang cacat, yang membuat hasil semprotnya nggak enak, udah jangan dipakai, tuker baru aja. Karena produk dari Sapporo Ultimate ini bergaransi, so jangan khawatir. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di Kultums episode ke-25. Sapporo always innovating, always outstanding.